Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Ustazah Endang. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang kata dan kalimat. Pada pertemuan kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1, kita akan mempelajari ide pokok dan kalimat utama dalam teks laporan pengamatan. Sebelum kita memahami dan mempelajari ide pokok dan kalimat utama, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan. Mari kita pelajari bersama. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, teks laporan hasil pengamatan ini dibuat setelah kita melakukan pengamatan. Dalam teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum. 2. Kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Nah, teks laporan juga terdapat ide pokok. Ide pokok disebut juga ide utama atau pokok pikiran. Ide pokok merupakan inti pembahasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf atau teks. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama berisi penjelasan umum terhadap hal yang dibahas pada sebuah paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau akhir paragraf. Bagaimana cara menemukan atau menentukan ide pokok itu? Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan saksama. Jadi kalian harus membaca paragraf tersebut dan memahaminya. Kemudian, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang paragraf ya, sudah membuat sebuah paragraf. Misalnya, dalam satu paragraf itu ada 4 kalimat, maka hanya satu yang merupakan kalimat utama, sedangkan yang lain merupakan kalimat penjelas. Kalimat utama dalam sebuah paragraf hanya satu kalimat. Letaknya di mana? Bisa terletak di awal atau terletak di akhir paragraf. Kemudian setelah kalian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka langkah yang ketiga adalah tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok itu bisa dikatakan sebagai inti dari kalimat utama.
Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Anak-anak, sebelum kita mempelajari paragraf, kita ingat terlebih dahulu pelajaran yang lalu, yaitu tentang ciri-ciri kalimat. Masih ingatkah kalian apa ciri-ciri kalimat itu? Ciri-ciri kalimat yaitu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda akhir kalimat. Tanda akhir kalimat ada berapa? Ada 3, yaitu tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Ayo perhatikan contoh berikut. Ini sebuah paragraf ya, nanti bisa kita hitung ada berapa kalimatnya. Dan ingat bahwa satu paragraf itu hanya ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ustazah bacakan ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, paragraf tersebut terdiri atas 3 kalimat. Jadi, satu kalimat nanti merupakan kalimat utamanya dan 2 kalimat lagi merupakan kalimat penjelas. Mana kalimat utamanya? Kalimat utama itu merupakan kalimat yang sifatnya lebih umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya, kita cari dulu kalimat utamanya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, singkong tersebut, nah ada kata tersebut ya, singkong tersebut tanaman umbi-umbian. Maka kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Sehingga kalimat yang kedua merupakan kalimat penjelas. Kemudian kita cermati kalimat yang ketiga. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Di sini berbunyi pada tanaman singkong. Berarti menjelaskan tentang tanaman singkong. Maka kalimat yang ketiga juga merupakan kalimat penjelas. Jika kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas, maka kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Oke. Bagaimana bunyi kalimat utamanya? Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, anak-anak, ide pokok paragraf terdapat di kalimat utama. Ide pokoknya ada di kalimat utama. Kita ambil intinya dari kalimat utama tersebut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Maka ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, ini ya. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf terdapat di mana tadi?
ada di kalimat utama. Anak-anak, dalam sebuah teks itu biasanya tidak hanya satu paragraf, tetapi bisa terdiri atas beberapa paragraf. Nanti kalian bisa menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Kemudian, bagaimana penyajiannya? Penyajian ide pokok itu ada beberapa cara. Salah satunya dalam bentuk diagram, seperti pada slide yang Ustadzah tayangkan ini. Di sini sebuah teks laporan yang terdiri dari 4 paragraf. Nah, disajikan dalam bentuk diagram ya, ide pokoknya. Maka yang tertengah itu ya, yang ada di kotak, tulis judul teks laporannya. Jadi nanti dalam teks itu judul ditulis di tengah-tengah terlebih dahulu agar orang bisa memahami dan lebih jelas apa saja ide pokok yang ada di dalam teks laporan tersebut. Kemudian ini menggambarkan bahwa teks itu terdapat 4 paragraf dengan 4 ide pokok yang ada di masing-masing paragraf. Ini bentuknya merupakan apa? Jaring-jaring ya. Kemudian ditulis ide pokok paragraf 1. Kemudian ada ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, dan ide pokok paragraf 4. Diagramnya seperti ini. Ya, ini adalah merupakan penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Nanti kalian akan mempraktekkan menentukan ide pokok dalam sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf disajikan dalam bentuk diagram. Demikian untuk materi Bahasa Indonesia bab ide pokok dan kalimat utama. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustadzah sampaikan. Alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.